seorang komedian juga bisa jadi sekjen partai politik. Harus begini lagunya. Walk on with hope. Menjadi perwakilan anak muda dalam jajaran ketua MPR. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih di Garden Grill ya. Sekarang saya pakai jaket. Ini bukan keharusan dari ibu produser karena emang sini situasinya dingin banget, Eropa banget gitu. Jadi mengingatkan saya terhadap mimpi-mimpi saya. Ini pakai jaket kedinginan, Bos. Oke, ini kita mau bahas. Padahal pembahasannya hangat nih. Kita minum kopi dulu. Kalau minum kopi, ini agak aneh sebetulnya. Semakin tinggi status ekonomi atau semakin mahal kopinya, semakin kecil penyediaannya. Ya udah, kita bahas di berita nih. Yang lagi hot-hotnya. Selamat ya kepada para wakil rakyat kita yang sudah dilantik kemarin 1 Oktober 2024. Nah ini menarik nih. Ketua DPR, saya ucapkan selamat kepada Ibu Puan Maharani. Ya, kemudian wakil-wakilnya ya. Wakilnya Ibu Puan ada, Bapak Komandan Sufmi Dasko Ahmad tuh dari Gerindra. Ya, hebat juga nih Bang Dasko nih, kedua kali ya, periode kedua nih menjadi pimpinan DPR. Selamat Bang Dasko. Kemudian dari Golkar, orang dekat dari Bahlil Lahadalia, Adis Kadir. Wah. Dari Nasdem, orang dekatnya Bapak Surya Paloh, Saad Mustafa. Kemudian dari PKB, orang dekatnya Bapak Ketum Muhaimin Iskandar, Bapak Cucun Ahmad Samsudizal. Wah. Jadi ini emang wakil-wakil ketua DPR ini orang-orang dekat DPR, dan ketua wakil ketua DPR itu orang-orang dekatnya ketua umum. Mbak Puan Maharani, orang dekatnya Bu Mega lah pasti kan. Bang Dasko, orang dekatnya Pak Prabowo, terpercaya. Bahkan dipercaya juga oleh Pak Jokowi, keren. Adis Kadir, ini orang dekatnya Bahlil. Saan, orang dekatnya Pak Surya Paloh. Pak Cucun juga orang dekatnya Muhaimin Iskandar. Gitu. Jadi teman-teman, aturan DPR itu berdasarkan MD3, yang menjadi ketua adalah peraih suara terbanyak. Karena waktu pileg kemarin suara terbanyak diraih oleh PDI Perjuangan, maka PDI Perjuangan lah yang menjadi ketua DPR. Ya, waktu itu sempat ada gunjang anjing desas-desus MD3 ini akan diubah, tapi ternyata tidak jadi dan Mbak Puan tetap jadi ketua DPR. Wah, luar biasa. Nah, wakilnya adalah peringkat kedua sampai peringkat kelima, 2, 3, 4, 5. Karena yang kedua terbesar adalah Golkar, maka Golkar juga masuk. Yang ketiga Gerindra masuk juga. Yang keempat Nasdem, yang kelima PKB. Nasdem dan PKB ini menarik karena Nasdem ini adalah gini, suara yang diperoleh PKB kalau saya tidak salah lebih besar dari suara Nasdem, tapi kursi yang didapat oleh Nasdem lebih banyak dibandingkan PKB. Kenapa demikian? Ya karena memang ada aturannya dalam penentuan kursi. Perolehan suara banyak belum tentu kursinya juga lebih banyak, gitu ya. Nah, setelah DPR dipilih, kemudian Ketua MPR juga dipilih. Wah, tadinya Ketua MPR-nya adalah Bambang Susatyo, Golkar ya. Tapi sekarang ada perubahan, saudara-saudara sekalian. Kenapa ada perubahan? Kenapa Bambang Susatyo diganti? Kenapa Bambang Susatyo tidak seperti Mbak Puan yang berhasil kembali menjadi anggota DPR? Karena Bambang Susatyo udah diganti, nggak dipilih kali ya. Ya mau gimana, alasannya mau gimana? Karena dari Golkar yang diajukan itu bukan Pak Bambang Susatyo. Yang diajukan itulah Kahar Muzakir, seorang politisi Golkar senior yang kemudian berhasil menjadi wakil ketua MPR. Nah, sekarang siapa yang menjadi ketua MPR terpilih adalah Bapak Ahmad Muzani dari Gerindra. Wah, selamat Pak ya, selamat bekerja. Kemudian wakil ketuanya tadi satu udah saya sebut tuh, Kahar Muzakir ya. Ini kenapa kita ada makanan-makanan ini, karena kita turut berbahagia. MPR DPR sudah terpilih, jadi kita ucapkan selamat. Nah, salah satu yang alhamdulillah nih kita rayakan
kecil-kecilan. Pakai inilah, roti Philly stick sandwich with potato and toothpicks. Nah, ketuanya Pak Ahmad Muzani. Tadi salah satu wakil ketuanya sudah disebut ya, Pak Kahar Muzakir dari Golkar. Dari PDI Perjuangan ternyata juga ada wakil ketuanya. Tidak lain dan tidak bukan El Komandante Bambang Wuryanto. Wah, kita lebih kenal dengan Bambang Pacul ya. Dan kita juga lebih kenal dengan Korea. Annyeonghaseyo Bambang Pacul. Ya gitulah. Ini Mas Bambang Pacul juga orang lama di DPR. Luar biasa. Kemudian dari Nasdem masih sama, Ibu Lestari Murdiat. Wah, dari PKB, seorang pengusaha ternama yang pesawatnya sering telat ya dan delay, Bapak Rusdi Kirana. PKB. Kemudian PKS juga masih orang lama, Hidayat Nur Wahid ya, Ustadz HNW. Saya kira waktu itu Ustadz HNW maju lagi ke Pilgub Jakarta, cuma ternyata nggak jadi, tapi tetap jadi wakil ketua MPR. Ada perubahan di PAN, Partai Amanat Nasional, menghadirkan Bapak Edi Suparno sebagai wakil ketua MPR. Mas Edi ini tadinya Sekjen PAN, kemudian Sekjen PAN-nya diganti. Penggantinya Mas Edi Suparno sebagai Sekjen PAN adalah Pak Eko Patrio, sebetulnya cuma nama aslinya Hendro Purnomo apa ya? Nah itu dia. Jadi jangan salah, ada sebuah lompatan baru. Seorang komedian juga bisa jadi sekjen partai politik. Memang benar-benar komedi. Ya, Demokrat ada Mas Ibas, Edi Baskoro Yudhoyono. Saya kalau ingat Mas Ibas itu harus begini lagunya. Walk on with hope in your heart and you never walk alone. Nah, Mas Ibas tuh Liverpool sama saya. Mas Ibas tuh ya. Nah, wakil ketua MPR dari DPD, Dewan Perwakilan Daerah, ini adalah anak dari Andi Supratman Adgas, Menteri Kumham kita. Itu temannya Hensat juga, Mas Abchandra Akbar Supratman. Wah, usianya masih sangat muda, berhasil menjadi wakil ketua MPR. Menurut saya ini bagus banget menjadi perwakilan anak muda dalam jajaran ketua MPR. Nah, itu saja. Marilah kita letakkan harapan kepada para kawan-kawan kita, saudara-saudara kita, Bapak Ibu Ketua MPR DPR. Titip Indonesia ya Bapak Ibu, semoga amanah, bisa melaksanakan tugas dengan baik, lancar, sukses buat Indonesia. Dan Bapak Ibu pengurus pimpinan MPR, kita ketemu lagi pada saat pelantikan Pak Prabowo nanti ya, 20 Oktober 2024. Cie Pak Ahmad Muzani ngelantik bosnya Pak Prabowo jadi presiden ya. Cie. Oke, kita kembali lagi ke Satgas Kritik selanjutnya jam 19 atau jam 19.30 hanya di TV One News bersama saya Henry Satrio. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.